Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita masuk ke penerapan asas Bernoulli atau persamaan Bernoulli pada venturimeter. Nah, di sini sudah ada gambar venturimeter. Venturimeter ini adalah alat yang digunakan untuk menghitung kecepatan pada fluida. Ini adalah persamaan dari asas Bernoulli. Kita langsung aja masuk ke kita analisis dari P1 dulu, di mana P1 berarti kan tekanan di titik ke-1, di area 1, berarti ini ya, tekanan di area yang ke-1. Nah, tekanan berarti kan dipengaruhi juga oleh tekanan atmosfer, berarti P0. Kita bisa tulis di sini P0. Kita analisis P1 ya, berarti P1 tadi kan dipengaruhi oleh tekanan atmosfernya, berarti P0. Nah, selain dipengaruhi oleh tekanan atmosfer, kan di sini ada fluida ya. Berarti juga dipengaruhi oleh tekanan hidrostatisnya. Nah, tekanan hidrostatisnya kita perlu ketahui dulu nih ketinggiannya. Berarti dari permukaan fluida sampai ke sini, berarti itu ketinggian pertama atau H1. Berarti untuk menganalisis V1, V0 plus tekanan atmosfer plus tekanan hidrostatisnya. Nah, untuk rho GH1 ini kan berarti H1 itu kan ketinggian dari permukaan ya, permukaan tanah. H1 dan H2 nya ini berarti ketinggian dari permukaan tanah juga, ketinggian titik kedua dari permukaan tanah, ketinggian titik ke-1 dari permukaan tanah. Ini kan sama, jadi bisa kita coret, bisa kita habiskan. Jadi kita tulis plus 1/2 rho V1 kuadrat sama dengan, nah P2 ini kan berarti bisa P0 juga seperti tadi. Di titik kedua kan juga dipengaruhi oleh tekanan atmosfernya. V0 plus, karena di sini kan juga ada fluida ya, berarti juga dipengaruhi oleh tekanan hidrostatis. Jadi bisa kita tulis plus rho GH2 plus ini 1/2 rho V2 kuadrat. Nah, kalau sudah sampai di sini kita lihat deh. Ini kan V0. Nah, kalau sudah sampai sini kita lihat deh. Ini kan V0, P0 dan V0 itu sama, jadi bisa kita habiskan. Terus yang H1 ini kan kita kumpulin deh. H1 dan H1 kan H2 sama. V1 kecepatan dan kecepatan, ketinggian dan ketinggian. Jadi kita kumpulin di awal itu yang ketinggian dulu, rho G, bisa kita bikin buka kurung di sini, H1 dikurang H2. Kenapa kurang? Kan H2 nya pindah ruas jadi ke depan, jadi minus. Nah, sama dengan, baru nih kita gabungin yang kecepatannya lagi, jadi 1/2 rho, kita bikin yang V2 nya dulu ya, karena kan ini kan pindah ruas tuh, bukan pindah ruas, maksudnya ini kan di ruas yang kedua, jadi kita bikin V2 dulu, V2 kuadrat minus. Nah, minus ini karena V1 nya pindah ruas, V yang ini pindah ruas, jadi ini minus P1 kuadrat. Nah, kita lihat nih angka yang sama. Nah, kita lihat ada yang sama, ini rho nya sama, bisa kita habiskan. Nah, karena H1 dan H2 ini kan tadi ketinggian di titik 1 dan ketinggian di titik 2. Ini titik 2, ini titik 1-nya, berarti H1 dikurang H2 itu kan berarti delta H, atau bisa kita tulis H kecil saja.
Nah, jadi di sini bisa kita tulis G H sama dengan 1/2. Ini kan row-nya sudah habis. Jadi kita langsung tulis kecepatan 2 kuadrat kurang kecepatan titik 1 kuadrat. Nah, karena V2 ini kan kecepatan di titik 2 ya. Ini kan areanya sempit tuh. Jadi otomatis kecepatan di titik 2 itu pasti lebih besar ketimbang kecepatan di titik yang satu. Jadi di sini kita cari V1-nya. Untuk cari V1-nya ini kita ingat kembali nih persamaan dari kontinuitas, di mana persamaan kontinuitas itu adalah A1. Ini persamaan kontinuitas ya. A1 kali V1 kuadrat A1 dikali V1 kuadrat sama dengan A2 dikali V2 kuadrat. Ini persamaan kontinuitas. Nah, di sini kita mencari kecepatan yang ada pada P1. Nah, ketika kita ingin mencari kecepatan yang ada P1, di sini kecepatan yang ada P1 ini, otomatis kita substitusikan persamaan kontinuitas ini ke dalam V2. Jadi kita tulis kembali di sini GH sama dengan 1/2. Nah, kita substitusikan persamaan kontinuitas ini ke P2, berarti A1 dikali V1 per A2. Ini otomatis karena kita substitusikan ke V2 tadi, otomatis yang ini nggak ditulis ya. Nah, berarti di sini ada 2 kurung ya. Bikin 2 kurung karena kan persamaan yang ini kita masukkan yang di sini tadi. Ini ada 1/2-nya. Ini ada 1/2-nya, berarti ini masih V2 kuadrat ya. Berarti di sini tutup kurung ada kuadratnya. Dikurang, masukin lagi yang di sini tadi, berarti V1 kuadrat. Nah, ini kan 2-nya bisa keluar, bisa maju ke depan. Berarti 2 GH sama dengan P1 yang ini kita pindah ke depan, P1 kuadrat A1 per A2 dikurang 1. Nah, kan kita cari V1 ya. V1 ini kan kecepatan yang ada pada titik ke-1. Jadi V1 kuadrat sama dengan 2GH per A1 per A2 kurang 1. Nah, jadi inilah persamaan yang digunakan untuk mencari kecepatan pada titik 1 pada penerapan yang ada pada Venturimeter. Nah, untuk contoh soalnya kita masuk besok ya, karena hari ini Ibu mau kalian itu memahami dulu bagaimana ini rumus ini bisa didapatkan. Jadi kalian tahunya karena ada jalannya, bukan karena dihafal. Soalnya kalau rumus fisika ini kalau dihafal ya kita nggak akan mampu menghafal sebanyak itu. Jadi kita perlu nih tahu ini kenapa bisa dicoret, ini kenapa bisa dapat ini. Oke, gitu ya. Oke, untuk Venturimeter sebatas ini dulu. Kita lanjut ke penerapan asas Bernoulli pada tabung pitot.